Ada satu keadaan yang sering diremehkan, padahal darinya seluruh arah hidup mulai berubah, yaitu ketika pikiran dan perasaanmu merasa aman dan tenang. Bukan aman karena segalanya sempurna, bukan tenang karena masalah lenyap, melainkan aman karena batinmu tidak lagi merasa terancam oleh hidup itu sendiri. Inilah titik awal yang jarang disadari manusia, sebab sejak kecil banyak jiwa dilatih untuk waspada berlebihan, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak cukup, hingga lupa bagaimana rasanya hidup tanpa siaga yang melelahkan. Ketika pikiran dan perasaan mulai merasa aman, sistem batinmu berhenti berada dalam mode bertahan hidup. Kamu tidak lagi terus-menerus menyiapkan diri untuk diserang, dihakimi, atau ditinggalkan. Dalam keadaan ini, energi hidup yang sebelumnya habis untuk cemas, curiga, dan mengontrol, perlahan kembali ke pusat dirimu. Nafas menjadi lebih dalam, keputusan tidak lagi tergesa, dan responmu terhadap hidup menjadi lebih jernih. Ini bukan sekadar kondisi emosional, melainkan perubahan mendasar dalam cara kesadaranmu bekerja. Di banyak ajaran spiritual dan kebijaksanaan leluhur, keamanan batin adalah gerbang awal kebijaksanaan. Jiwa yang merasa aman tidak terburu-buru membuktikan apapun. Ia tidak hidup untuk melawan, tetapi untuk memahami. Saat batin tenang, kamu mulai mampu membedakan mana dorongan yang lahir dari ketakutan dan mana panggilan yang muncul dari kesadaran. Hidup tidak lagi terasa seperti medan perang, melainkan ruang pembelajaran yang bergerak. Dalam kondisi ini, relasimu dengan dunia juga berubah. Kamu tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman tersembunyi dan keadaan sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Ada kelapangan yang muncul, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh reaksi naluriah. Inilah momen ketika hidup mulai terasa lebih sinkron, seolah banyak hal yang dulu berat kini bergerak lebih lunak mengikuti langkahmu. Bagian ini adalah fondasi dari semua perubahan berikutnya. Sebab selama pikiran dan perasaan masih hidup dalam ketakutan tersembunyi, apapun yang kamu bangun akan rapuh. Namun ketika keamanan dan ketenangan menjadi rumah batinmu, hidup mulai merespons dengan cara yang sama. Dan dari sinilah rangkaian perubahan nyata dalam kehidupan perlahan akan terungkap. Ketika pikiran dan perasaanmu benar-benar berada dalam keadaan aman dan tenang, perubahan berikutnya terjadi bukan di luar, melainkan di cara realitas merespons dirimu. Banyak orang mengira hidup berubah karena usaha keras semata, padahal yang sering luput disadari adalah kualitas batin saat menjalani usaha tersebut. Ketika batin tegang, hidup terasa menolak. Namun ketika batin tenang, hidup seakan membuka jalan tanpa banyak gesekan. Dalam keadaan aman, pikiran tidak lagi memproduksi skenario ancaman yang belum tentu nyata. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan masa depan yang belum datang atau menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Akibatnya, kesadaranmu kembali hadir sepenuhnya di saat ini. Dan disinilah kekuatan manusia sebenarnya bekerja, pada momen kini yang utuh, bukan pada bayangan atau ingatan. Ajaran spiritual di berbagai tradisi menyebutkan bahwa dunia luar adalah pantulan dari keadaan batin. Ketika batin penuh kegelisahan, realitas terasa keras dan tidak bersahabat. Namun ketika batin berada dalam ketenangan, persepsi pun melunak. Kamu mulai melihat peluang di balik tantangan, makna di balik keterlambatan, dan pelajaran di balik kehilangan. Bukan karena hidup berubah drastis, tetapi karena kesadaranmu tidak lagi tertutup oleh ketakutan. Ketenangan batin juga mengubah cara intuisi bekerja. Saat pikiran tidak riuh, suara halus dari dalam dirimu menjadi lebih terdengar. Keputusan yang kamu ambil terasa lebih tepat, bukan karena kamu tahu segalanya, tetapi karena kamu selaras dengan dirimu sendiri. Banyak langkah yang dulu terasa berat kini mengalir lebih alami, seolah kamu tidak lagi melawan arus kehidupan. Dalam kondisi ini, hubunganmu dengan orang lain pun mengalami pergeseran. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap sikap orang, tidak mudah tersinggung, dan tidak tergesa menilai. Dari ketenangan inilah empati tumbuh. Kamu mampu mendengar tanpa defensif, berbicara tanpa dorongan untuk menang, dan hadir tanpa kebutuhan untuk menguasai. Secara perlahan, lingkungan di sekitarmu pun merespons dengan frekuensi yang serupa. Inilah awal ketika hidup mulai terasa selaras. Bukan karena tidak ada masalah,
tetapi karena kamu tidak lagi terpecah di dalam menghadapi apapun yang datang. Dan ketika keselarasan ini menguat, dampaknya akan merambat ke area hidup yang lebih nyata, mulai dari rezeki, relasi, hingga arah tujuan hidup itu sendiri. Saat pikiran dan perasaanmu semakin menetap dalam rasa aman dan tenang, kamu akan mulai merasakan satu perubahan penting, yaitu hidup tidak lagi terasa tersendat. Banyak hal yang sebelumnya terasa macet, rumit atau penuh perlawanan, perlahan bergerak kembali. Bukan karena semua hambatan menghilang, melainkan karena kamu berhenti melawan alurnya dengan kegelisahan batin. Dalam kondisi batin yang tenang, tubuh pun memasuki keadaan seimbang. Napas menjadi lebih dalam, sistem saraf tidak lagi berada dalam mode siaga berlebihan, dan energi hidup mengalir lebih merata. Dalam berbagai ajaran timur, keadaan ini disebut sebagai kembalinya harmoni antara rasa, pikir, dan raga. Saat harmoni ini tercapai, manusia tidak lagi hidup dalam keterpisahan dengan kehidupan itu sendiri. Ketenangan batin membuatmu lebih peka terhadap ritme alami kehidupan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dipercepat dan tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk diam. Ketika kamu mampu menerima ritme ini, hidup terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi memaksa segala sesuatu sesuai kehendak egomu. Pada fase ini, rezeki seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan selalu dalam bentuk materi semata, tetapi juga berupa pertemuan, kesempatan, ide, dan pertolongan yang muncul tepat saat dibutuhkan. Banyak orang menyebutnya keberuntungan, padahal sesungguhnya itu adalah hasil dari keselarasan batin dengan hukum kehidupan. Saat kamu tidak menutup diri dengan kecemasan, hidup memiliki ruang untuk masuk dan bekerja. Ketenangan juga mengubah caramu memandang kegagalan. Apa yang dulu terasa sebagai akhir, kini terlihat sebagai proses pembentukan. Kamu tidak lagi menghukum diri sendiri secara berlebihan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kamu belajar membaca pesan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Dari sinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Bukan dari banyaknya pengalaman, tetapi dari kedalaman pemahaman atas pengalaman itu. Semakin batinmu tenang, semakin kamu menyadari bahwa banyak hal dalam hidup sebenarnya tidak perlu diperjuangkan dengan keras. Ada hal-hal yang datang ketika kamu siap, bukan ketika kamu memaksa. Dan pada titik ini, kamu mulai merasakan bahwa kehidupan tidak sedang melawanmu, melainkan sedang mengajarkanmu cara berjalan seirama dengannya. Ketika pikiran dan perasaanmu benar-benar merasa aman dan tenang, perubahan selanjutnya terjadi pada cara kamu mengambil keputusan. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif, tidak terburu-buru, dan tidak mudah terseret oleh tekanan luar. Ada jeda di dalam dirimu, sebuah ruang sunyi tempat kebijaksanaan bekerja sebelum tindakan diambil. Jeda inilah yang sering hilang ketika batin dipenuhi kecemasan. Dalam keadaan tenang, kamu mulai mendengar suara batin yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran. Suara ini bukan emosi sesaat, melainkan intuisi yang lahir dari kejernihan. Banyak ajaran spiritual menyebutnya sebagai bisikan nurani, pusat rasa sejati, atau cahaya kesadaran. Apapun namanya, ia selalu berbicara dengan lembut, tidak memaksa, dan tidak menimbulkan ketakutan. Justru ia membawa rasa yakin yang hening. Keputusan yang lahir dari ketenangan biasanya lebih selaras dengan jangka panjang kehidupanmu. Kamu tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga dampaknya terhadap dirimu, orang lain, dan keseimbangan hidup secara keseluruhan. Karena itu, kamu mulai jarang menyesali pilihanmu, bukan karena semua keputusan selalu benar, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh. Ketenangan batin juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi memaksakan diri berada di tempat yang tidak sejalan dengan nilai jiwamu. Kamu berani berkata cukup, berani berhenti, dan berani memulai ulang jika diperlukan. Keberanian ini bukan lahir dari amarah atau kekecewaan, melainkan dari kejelasan batin tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dalam relasi dengan orang lain, ketenangan mengubah caramu berinteraksi. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat menghakimi, dan tidak sibuk mempertahankan ego. Kamu mampu mendengar tanpa harus selalu membalas. Kamu mampu memahami tanpa harus selalu setuju.
Dari sini hubungan menjadi lebih sehat karena tidak lagi dibangun di atas kebutuhan untuk menang, tetapi di atas keinginan untuk selaras. Pada titik ini, hidup terasa lebih terarah meski tidak selalu pasti. Kamu mungkin belum tahu kemana semua ini akan bermuara, tetapi kamu percaya pada langkah yang sedang kamu jalani. Dan kepercayaan inilah yang membuat hidup terasa aman, bukan karena dunia menjadi sepenuhnya terkendali, tetapi karena batinmu tidak lagi goyah menghadapi ketidakpastian. Ketika pikiran dan perasaanmu telah menemukan rasa aman dan tenang, kamu memasuki fase kehidupan yang berbeda. Bukan karena dunia berubah secara drastis, tetapi karena cara kamu hadir di dalam dunia itu telah bergeser. Kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan, melainkan mulai hidup dalam mode menyadari. Setiap hari tidak lagi sekadar dilewati, tetapi dialami dengan penuh kehadiran. Dalam ketenangan, kamu mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu menuntut jawaban cepat. Ada banyak hal yang cukup dijalani tanpa harus segera dipahami. Kamu belajar mempercayai proses, bukan karena kamu pasrah, tetapi karena kamu tahu bahwa hidup memiliki ritme yang lebih besar daripada kehendak pribadi. Banyak ajaran leluhur menyebut ini sebagai selaras dengan laku semesta, berjalan seirama dengan hukum alam, tidak mendahului, tidak pula tertinggal. Keamanan batin membuatmu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil dalam kehidupan. Kamu mulai menyadari kebetulan yang terasa bermakna, pertemuan yang datang di waktu yang tepat, serta kejadian yang dulu kamu anggap biasa, kini terasa seperti pesan halus. Bukan karena hidup menjadi mistis, tetapi karena kesadaranmu cukup tenang untuk menangkap makna yang sebelumnya terlewat. Pada tahap ini, rezeki dan kelapangan sering datang dengan cara yang lebih mengalir, bukan berarti tanpa usaha, melainkan usaha yang dilakukan tanpa tekanan batin. Kamu bekerja, berkreasi, dan memberi tanpa rasa takut berlebihan. Energi inilah yang sering disebut sebagai daya tarik alami, ketika hidup merespons ketenanganmu dengan keterbukaan yang sama. Ketenangan juga mengubah cara kamu memandang masalah. Masalah tidak lagi terasa sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai penanda arah yang perlu dipahami. Kamu tidak buru-buru menolak atau menyalahkan keadaan. Kamu bertanya dengan jujur, pelajaran apa yang sedang ditawarkan kehidupan kepadaku saat ini? Dari pertanyaan inilah, kebijaksanaan tumbuh. Pada akhirnya, ketika pikiran dan perasaanmu merasa aman dan tenang, hidup menjadi ruang belajar yang bersahabat. Kamu tidak lagi merasa terpisah dari dunia, dari orang lain, atau dari dirimu sendiri. Kamu hadir sebagai satu kesatuan yang utuh, menyadari bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Dan dari fondasi inilah, segala hal baik memiliki tempat untuk tumbuh dengan wajar